Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1181 sampai 1185. Hahaha. Kamu berpura-pura menjadi apa? Kamu terlihat kelelahan sekarang. Jika aku membunuhmu, itu tidak mungkin. Terlebih lagi, bukan hanya aku saja yang puncak. Wuzong di sini. Setelah Hendrik selesai berbicara, semua orang di sekitar Dev meledak dengan aura. Masing-masing dari mereka ternyata adalah Wuzong, peringkat 8. Dan ada 2 dari mereka di puncak. Wuzong, dengan barisan seperti itu, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika Anda penuh dengan kekuatan spiritual sekarang, Anda tidak perlu takut. Bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkannya, Anda dapat dengan mudah melarikan diri. Tapi sekarang, kekuatan spiritual di tubuh Dev sudah lama habis. Sudah terlambat untuk mengisi kembali di hadapan begitu banyak lawan dari puncak Wuzong. Saya khawatir itu akan sulit untuk dihadapi. Melihat wajah Dev, Hendrik tersenyum lebih bangga. Serahkan semua harta pada Anda. Saya bisa menyelamatkan Anda untuk tidak mati. Apakah kamu juga mendapatkan senjata ajaib dari menara penekan iblis? Kalau tidak, menara penekan iblis tidak akan runtuh. Hendrik menanyai Dev. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat situasi di sekitarnya, memikirkan cara melarikan diri. Kamu jangan berpikir bisa melarikan diri. Jika kamu tidak menyerahkan hartamu hari ini, kamu tidak bisa pergi. Hendrik tahu apa yang dipikirkan Dev. Jadi dia berkata dengan dingin. Setelah Dev memikirkannya, dia mengeluarkan menara penindas iblis langsung dari cincin penyimpanan. Ini adalah menara penindas iblis. Menara yang runtuh. Itu hanya cangkang. Dev berkata sambil memegang menara penindas iblis di tangannya. Melihat menara penindas iblis di tangan Dev, mata Hendrik langsung melotot. Cepat, berikan kepadaku. Hendrik mendesak Dev. Dev mengambil menara penindas iblis dan berjalan perlahan menuju Hendrik. Dev tidak benar-benar memberikan Hendrik menara penindas iblis. Dia hanya ingin menahan Hendrik dan membuat Hendrik melonggarkan kewaspadaannya. Saat tangan Hendrik menyentuh menara penindas iblis, mata Dev berkedip dingin, dan dia tiba-tiba meraih pergelangan tangan Hendrik. Hendrik terkejut dan buru-buru berbalik dan mundur. Tetapi sudah terlambat. Dia melihat Dev menggenggam pergelangan tangan Hendrik. Lalu dia berbalik ke belakang Hendrik dan menempelkan tangannya di leher Hendrik. Wajah Hendrik langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan menipunya seperti ini. Biarkan tuan muda kita pergi. Ketika beberapa pelayan keluarga Luo melihat ini, mereka semua berteriak, tidak masalah membiarkan dia pergi. Kalian semua berbaring di tanah untukku, dan jangan bergerak. Setelah Dev mengendalikan Hendrik, dia langsung sangat santai. Beberapa anggota keluarga Luo saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Dev mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya. Hendrik tiba-tiba merasa sulit bernapas, dan wajahnya memerah. Bawahanmu sepertinya tidak patuh, Dev berkata di telinga Hendrik. Pada saat ini, Hendrik merasakan nafas kematian. Buru-buru berteriak, berbaring. Cepat berbaring. Segera.
Orang-orang itu semua tergeletak di tanah. Jika kamu tidak ingin dia mati, maka berbaring saja dan jangan bergerak. Dev mengendalikan Hendrik dan mulai mundur perlahan, tetapi tepat ketika Dev hendak mengendalikan Hendrik untuk melarikan diri, napas tajam tiba-tiba menghantam. Dev mengendalikan Hendrik berbalik dan menghindari pukulan itu dengan malu, dan nafas itu mengenai pohon tidak jauh, dan pohon besar itu ditebang dalam sekejap. Sial, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Wajah Dev penuh dengan kemarahan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah mengendalikan Hendrik, dan pelayan keluarga Luo itu berani menyerang dari belakang. Dev mengerahkan kekuatan di tangannya. Mata Hendrik terbuka lebar, dan bola matanya memerah, berbaring. Kamu berbaring, kataku. Hendrik berteriak. Namun, dua orang yang menyerang Dev tidak mendengarkan kata-kata Hendrik, tetapi berkata dengan dingin, kami bukan dari keluarga Luo. Mengapa kami harus mendengarkanmu? Sekarang kita hanya perlu mendapatkan harta karun di tubuh Dev. Hidup dan mati orang lain tidak ada hubungannya dengan kami. Setelah mendengar kata-kata kedua orang ini, Dev sedikit terkejut. Ternyata orang-orang ini tidak semuanya dari keluarga Luo. Kamu. Ketika Hendrik mendengar ini, dia hampir mati karena marah. Hahaha. Apa yang dikatakan orang-orangku tidak salah. Pada saat ini, ledakan tawa datang. Dan kemudian Zeke berjalan perlahan dengan beberapa orang. Hendrik, kamu adalah tuan muda tertua dari keluarga Luo. Hidup atau matimu apa hubungannya dengan keluarga Ning saya? Melihat Zeke datang, Hendrik tiba-tiba berkata dengan marah, Zeke, apa maksudmu? Bukankah kita setuju? Ketika harta itu tiba, setengah dari setiap orang akan mendapatkan secara rata. Siapa yang akan membagimu? Ini Kyoto. Ini wilayahku. Kamu masih ingin mendapatkan bagian denganku? Itu hanya lamunan. Saya ingin semua harta di tubuh Dev. Dan saya ingin hidupnya juga. Pada saat inilah Dev mengerti bahwa sebenarnya ada orang-orang dari keluarga Ning di antara mereka yang dibawa oleh Hendrik. Tidak pernah berpikir bahwa keduanya akan bergabung untuk berurusan dengan dirinya sendiri. Tapi sepertinya Hendrik sedang ditipu oleh Zeke. Hendrik memandang Zeke dengan marah. Zeke, jangan menyesal. Keluarga Luoku tidak mudah diganggu. Bahkan di Kyoto, aku bisa membuat keluarga Ningmu menghilang sepenuhnya. Kata-kata Hendrik langsung membuat Zeke tertawa terbahak-bahak. Kamu sangat lucu. Lihat situasi saat ini. Apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Setelah Zeke selesai berbicara, dia kemudian menatap Dev. Kamu bunuh dia sekarang. Dan kemudian dengan patuh berlutut di depanku. Aku masih bisa memberimu waktu yang baik. Dev memandang Zeke dengan muram. Meskipun pria ini tidak terlalu kuat, dia memiliki rencana yang dalam dan pria yang tangguh. Jika bukan karena Zeke dengan sengaja mengungkap rahasianya di forum seni bela diri, Dev tidak akan menjadi sasaran banyak sekte. Dev, kamu biarkan aku pergi. Selama kamu membiarkan aku pergi, semua dendam dan keluhanku akan dihapuskan bersamamu. Aku tidak memata-matai semua hartamu. Bagaimana menurutmu? Hendrik berkata kepada Dev. Hanya saja Dev tidak melepaskannya karena dia tidak tahu apakah ini adalah drama yang dinyanyikan Hendrik dan Zeke bersama. Jika dia melepaskan Hendrik dan keduanya bersatu, maka dia pasti akan mati. Melihat Dev tidak mempercayainya, Hendrik sedikit cemas.
Dia benar-benar takut Dev akan membunuhnya. Dev, kamu dan aku tidak memiliki keluhan dan dendam. Akulah yang kehilangan akal sehatku dan diprovokasi oleh Zeke ini. Itu sebabnya aku mengambil tindakan terhadapmu. Aku berjanji, setelah kamu melepaskanku, aku tidak akan pernah menjadi musuhmu, dan kita berdua bisa bekerja sama untuk menangani Zeke ini. Kalau tidak, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa lepas dari tangan beracun Zeke ini. Hendrik berkata dengan tulus. Dev memandang Hendrik, dan akhirnya melepaskan tangannya perlahan. Ketika Hendrik keluar dari kendali Dev, Zeke juga sedikit tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan benar-benar berani melepaskan Hendrik. Hendrik mendapatkan kembali kebebasannya dan segera memelototi Zeke. Zeke, hari ini, aku akan membunuhmu. Kamu berani bermain denganku. Saat dia mengatakan itu, aura Hendrik terus meletus. Dan kemudian dia menamparkan Zeke dengan telapak tangannya. Kekuatan Hendrik telah lama menjadi puncak Wuzong. Dan dia akan menerobos ke titik setengah langkah Wuhou. Sementara, Zeke hanyalah puncak Wuzong yang baru saja dipromosikan. Masih ada celah dalam kekuatan keduanya. Jadi, ketika Hendrik meninjunya, Zeke tidak berani melawan, dan buru-buru merunduk ke samping. Hendrik tidak berhenti. Dia berbalik ke samping, diikuti oleh pukulan lain. Angin kencang melolong, dan dampak besar langsung menjatuhkan Zeke ke udara. Tubuh Zeke terbanting keras ke pohon, langsung mematahkan pohon itu. Para pelayan keluarga Ning buru-buru membantu Zeke. Lumpuh. Apa kalian semua sudah mati? Bunuh dia untukku. Zeke meraung pada para pelayan itu. Segera. Para pelayan keluarga Ning menyerang Hendrik, dan orang-orang yang dibawa oleh Hendrik juga langsung bergabung dalam pertempuran. Kedua belah pihak tertarung bersama. Meskipun Zeke membawa banyak orang, Hendrik sangat kuat. Tinjunya bersinar terang dan melambai terus-menerus. Sulit untuk mengatakan pemenangnya untuk sementara waktu. Melihat situasi di depannya, Dev berbalik dan melarikan diri tanpa ragu sedikit pun. Adapun siapa yang bisa menang, Zeke atau Hendrik, pada akhirnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dev melarikan diri ke lembah Dewa Obat dalam satu tarikan napas. Naga Lima dan Derensu semua terkejut ketika mereka melihat penampilan Dev yang terluka. Dev, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa terluka? Eli tidak melihat Dev selama hampir sebulan. Dan sekarang melihat Dev seperti ini, dia merasa sangat tertekan. Tidak apa-apa. Ini hanya terlalu membosankan. Dev tersenyum kecil. Derensu buru-buru membawa beberapa pil kondensasi Qi dan obat-obatan penyembuhan untuk membantu Dev mengobati luka-lukanya. Dev, pemenggalan kepala, Walton, dan soal Master Sekte Orlando King. Apakah itu semuanya benar? Naga Lima bertanya pada Dev. Lagi pula, semua hal ini terjadi setelah Dev meninggalkan lembah Dewa Obat. Meskipun ada beberapa kesamaan di forum, tidak satu pun dari hal-hal ini yang menghancurkan bumi. Karena itu, Naga Lima harus mengkonfirmasi dengan Dev. Itu benar. Dev mengangguk melihat Dev mengakuinya secara langsung. Wajah Naga Lima menunjukkan kekhawatiran. Setelah memberi Dev obat yang baik, Naga Lima menyuruh semua orang pergi. Hanya dia dan Dev yang ada di kamar. Dev melihat kekhawatiran di wajah Naga Lima. Jadi dia berkata dengan lega, Paman Naga, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Sekarang kekuatan saya, kecuali kepala keluarga sekte itu. Jika tidak ada
yang bisa melakukan apa pun kepada saya. Setelah mendengar ini, Naga Lima menggelengkan kepalanya. Dev, kamu masih meremehkan kekuatan berbagai keluarga, sekte, terutama aliansi seni bela diri. Kamu membunuh Walton sekarang dan menjadi musuh bebuyutan dengan aliansi seni bela diri. Maka, Douglas Su tidak akan membiarkanmu pergi. Dan keluarga naga, aku terlalu mengenal naga, Jaedin. Meskipun keluarga naga tidak mengganggumu selama ini, bukan berarti Jaedin akan membiarkanmu pergi. Kamu menjadi pusat perhatian baru-baru ini di forum seni bela diri. Palmer Sin telah berbicara, dan dia ingin bersaing denganmu di hari tahun baru. Di hari-hari mendatang, akan sulit bagimu untuk berlatih dengan tenang. Setelah menghentikan kata-kata Naga Lima, Dev tampak bingung. Paman Naga, siapa Palmer Sin? Dia bahkan tidak tahu siapa orang ini. Jadi mengapa dia tiba-tiba ingin membandingkan dirinya dengan dia? Orang ini berada di peringkat nomor 1 di daftar. Gratis dan mudah. Karena Anda membunuh Orlando King dari Sekte Lembah Penjahat. Begitu banyak orang di forum berpikir bahwa kekuatan Anda dapat menempati peringkat no. 1 di daftar gratis. Jadi Palmer Sin ingin bersaing denganmu. Naga Lima menjelaskan, apa daftar gratis dan mudah ini? Dev menemukan bahwa dia tidak tahu banyak tentang dunia seni bela diri. Ini adalah daftar peringkat yang diisi dengan seniman bela diri muda yang dipilih berdasarkan kekuatan mereka. Namun, para pejabat takut daftar peringkat seperti itu akan menyebabkan pertempuran yang tidak perlu. Jadi mereka menutupinya. Tapi banyak anak muda yang masih memperhatikan daftar ini, kata Naga Lima. Ketika Dev mendengarnya, dia segera tersenyum dan berkata, saya tidak tertarik dengan hal ini lagi. Jadi saya tidak akan membandingkannya. Dia ingin menantang saya. Saya tidak mau bertarung. Dev tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, bahkan jika dia peringkat pertama. Lalu kenapa dia hanya ingin menyelamatkan ibunya dan Yuki sekarang? Dan kemudian, keluarga itu akan bersatu kembali dan hidup damai. Kamu tidak peduli. Tapi, bukan berarti orang lain tidak peduli. Kamu seharusnya tidak bertarung saat itu. Lalu, Palmer Sin punya cara untuk memaksamu mengambil tindakan. Kamu telah didorong ke titik puncak sekarang, dan sulit untuk keluar. Naga Lima mengungkapkan keprihatinannya. Dev juga tahu bahwa selama ini dia benar-benar terlalu memaksa sedemikian rupa sehingga jika Anda ingin berlatih dengan tenang, itu telah menjadi sebuah kemewahan. Sekarang dia hanya bisa menggunakan kekuatan lembah orang jahat untuk memberi dirinya perlindungan selama beberapa waktu. Dev memberitahu Naga Lima tentang rencananya. Ketika Naga Lima mendengar bahwa Dev ingin menyelamatkan ibunya dari keluarga Naga dan Yuki dari aliansi seni bela diri ketika dia sebelum tahun baru, dia segera menggelengkan kepalanya. Jangan menganggapnya terlalu sederhana. Entah itu keluarga naga atau aliansi seni bela diri. Bukan itu hal yang bisa kamu paksa. Sekarang, tidak ada yang tahu seberapa dalam kekuatan mereka. Menurutmu, kenapa Tuan Si begitu memaafkan dan melindungimu sekarang? Dia perlu menggunakan tanganmu untuk membingungkan seluruh dunia seni bela diri Kyoto. Hanya ketika airnya berlumpur, sesuatu yang tersembunyi di dalamnya perlahan akan muncul dari air. Bahkan pejabatnya seperti ini. Apakah kamu pikir kamu bisa bertarung melawan keluarga naga dan aliansi seni bela diri sendirian? Naga Lima memarahi Dev. Dia tidak ingin Dev terlalu agresif, tergesa-gesa. Tidak cukup
Jika Dev terlalu agresif, banyak hal yang tidak dapat diprediksi. Dev berpikir keras setelah mendengarkan kata-kata Naga Lima. Mungkin juga dia benar-benar terburu-buru. Tetapi, melihat ibu dan pacarnya menderita, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak cemas. Melihat Dev tidak mengatakan apa-apa, Naga Lima menepuk bahu. Dev, yang harus kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu. Ketika kamu cukup kuat, semua masalah bukanlah masalah. Jangan memikirkan hal lain, atau itu akan mempengaruhi kemajuan kultivasimu. Dev mengangguk berat, lalu berkata, Paman Naga, bisakah kamu membawaku ke lembah orang jahat? Banyak orang mengincar saya sekarang. Saya tidak dapat menemukan tempat yang tenang untuk berlatih. Meskipun lembah dewa, obat tersembunyi. Ada banyak orang yang mengetahui tempat ini. Jika seseorang menemukan tempat ini dengan kekuatan Penatua Sudan yang lainnya, mereka tidak akan bisa melawan. Saya ingin mengandalkan kekuatan lembah orang jahat untuk membantu melindungi saya selama beberapa waktu untuk berkultivasi. Ini, Naga Lima berpikir keras. Bukannya dia tidak ingin membantu Dev, tetapi hubungannya dengan lembah orang jahat telah habis. Pada saat itu, ketika dia meminta 4 orang jahat untuk menyelamatkan Dev, dia sudah menggunakan wajahnya. Sekarang Dev mengajukan permintaan seperti itu. Naga Lima tidak tahu harus berkata apa. Tempat di lembah orang jahat itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki siapa pun. Apalagi keempat penjahat itu memiliki kepribadian yang aneh dan diperkirakan sulit untuk disepakati. Namun, sejak Dev mengungkitnya, Naga Lima memutuskan untuk menghubungi lembah orang jahat untuk mencoba. Oke, aku akan menghubungi lembah orang jahat dan melihat apakah aku bisa. Naga Lima mengangguk dan kemudian berjalan keluar. Dev memandang Naga Lima yang keluar, tetapi dia tidak memberitahunya bahwa lembah orang jahat adalah aula di bawah Istana Naga Langit. Saat Naga Lima pergi, Eli bergegas masuk. Saya belum melihat Dev untuk sementara waktu, dan Eli sangat khawatir. Dev, ketika kamu kembali kali ini, apakah kamu masih pergi lagi? Eli bertanya pada Dev. Setiap kali Dev pergi dalam beberapa hari, Dev mengangguk, saya akan pergi. Mungkin besok. Ketika Eli mendengar bahwa Dev pergi begitu cepat, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit kesepian. Kemana kamu pergi? Sekarang banyak orang yang menginsmu di luar. Jika kamu berlarian, itu akan sangat berbahaya. Eli juga tahu beberapa hal di forum dan situasi Dev saat ini. Jika saya tinggal di lembah Dewa Obat, tidak akan lama lagi lembah Dewa Obat akan dipenuhi asap mesiu. Aku akan berlatih di tempat tersembunyi. Ketika aku cukup kuat, aku akan pergi ke aliansi seni bela diri untuk menyelamatkan Yuki. Dia pasti sangat menderita. Sekarang, memikirkan Yuki, mata Dev penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.